Dan saat ini pemirsa kita sudah terhubung bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Selamat malam Pak Budi. Malam, Mbak. Pak Budi, apa saja fakta-fakta baru yang terungkap dalam ledakan di SMA N 72 Jakarta sejauh ini Pak? Ya, yang pertama dari tim medis Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah melakukan penanganan medis pasca operasi dan akan melaksanakan operasi plastik juga terkait tentang bedah plastik terkait tentang luka bakar. Selain itu kita juga akan melaksanakan pemulihan psikologis oleh tim trauma healing, kita melibatkan juga KIMSI. Setelah itu bisa berjalan baru pelaksanaan proses penyidikan dapat dilaksanakan. Oke, baik. Jadi menunggu ini semuanya juga kondisinya pulih kembali, baru nanti ada pemulihan secara psikologisnya ya Pak ya. Bagaimana dengan kondisi pelaku anak berkonflik dengan hukum ini Pak? Ya, saat sekarang kondisinya sudah lebih membaik, sadar. Tapi baru bisa diajak bicara, tetapi kita belum bisa untuk meminta keterangan. Karena di dalam pemeriksaan itu adalah sehat jasmani dan rohani. Baik, Pak Budi, sejauh ini apa hasil pendalaman dari pemeriksaan 18 saksi-saksi? Artinya benar membenarkan bahwa terjadi ledakan di hari Jumat siang saat khotbah sholat Jumat. Kita melihat juga beberapa korban masih dalam kondisi pemulihan karena memang rata-rata korban dari anak-anak ini adalah bagian pendengaran, sehingga kita juga harus menunggu rujukan dokter menyatakan bahwa kondisi pendengaran anak-anak ini dalam kondisi yang sudah benar-benar baik. Baik, Pak Budi, penelusuran lebih jauh dari pihak kepolisian ke kediaman dari pelaku anak berkonflik dengan hukum ini, apakah sudah memintai keterangan dari sang ayah, bagaimana keseharian dari pelaku, apakah Anda sudah bisa menyampaikan hal ini Pak? Ya, memang untuk ayah sudah dimintai keterangan oleh penyidik, begitu juga dengan rekan-rekan terdekat, tapi ini masih butuh pendalaman. Dalam artian, dari keterangan orang-orang yang kita ambil keterangan, ini juga harus ada persesuaian. Saat ini Direktorat Siber Polda Metro Jaya sedang melakukan analisa digital forensik. Nah, kami mohon waktu hasil analisa digital forensik ini setelah keluar, baru kita akan bisa menata untuk melakukan rencana tindak lanjut berikutnya. Baik, terkait dugaan perundungan, sampai saat ini tim penyidik juga masih melakukan pendalaman ya Pak? Ya, pastinya Mbak. Karena kan di dalam ini ABH ini juga merupakan, kalau kita melihat yang bersangkutan adalah korban perundungan, berarti kan informasi awal harus didengar dari korban. Baik, kemudian keterangan apa lagi Pak yang bisa Anda sampaikan di sini? Selain sang ayah, mungkin lingkungan dari sekitar rumah, itu seperti apa Pak? Polda Metro Jaya bekerja bersama seluruh komponen dan elemen. Dalam hal ini melibatkan KPAI. Kita juga PTD, P3A, termasuk nanti pada saat proses berjalan melibatkan Bapas, termasuk kita membuka ruang bagi komponen elemen untuk melakukan kontrol sosial dalam proses penanganan anak berkonflik dengan hukum. Kita membuka diri. Baik. Pak Budi, polisi juga menemukan keterangan bahwa ABH ini sulit bersosialisasi di sekolah ya Pak? Yaitu dari beberapa keterangan, dari beberapa saksi, dan ini kita coba dalami. Kalau kita menganalisa, kita belum bisa menyimpulkan hanya dari keterangan beberapa orang. Artinya ada sebab akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum ini. Apa sebabnya, apa akibatnya, dan apa proses yang berjalan ini masih kita coba untuk melakukan pendalaman. Oke. Untuk saat ini kegiatan belajar mengajar sudah kembali berjalan normal atau masih dilakukan kegiatan belajar daring, Pak? Ya, alhamdulillah Mbak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri pada saat hari Jumat kunjungan ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Bapak Kapolri berharap minggu ini kegiatan proses belajar mengajar sudah harus bisa berjalan dengan normal, walaupun saat ini dilakukan secara daring. Pihak Polres Metro Jakarta Utara, sesaat setelah olah TKP dinyatakan selesai, polis lain dibuka, dan dinyatakan sterilisasi terhadap lokasi kejadian itu
tidak ada ledakan bahan ataupun ledakan susulan. Ini juga membersihkan puing-puing, bekas darah, bekas-bekas yang dapat menimbulkan trauma bagi para siswa. Ini juga sudah dibersihkan sehingga pada saat kegiatan belajar mengajar kembali normal, tidak terlihat tempat tersebut adalah lokasi dari kejadian peledakan. Oke, dan untuk situasinya di sana sejauh ini apakah sudah tidak lagi ada penjagaan khusus karena sudah steril ya Pak? Ya, kemarin disampaikan pada saat rilis oleh Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa situasi aman dan dapat dikendalikan. Bapak Kapolda sudah menyampaikan untuk seluruh masyarakat tenang, tidak khawatir, penanganan cepat, tepat, profesional dan secara transparan dilakukan oleh pihak kepolisian. Baik, Pak Budi, bagaimana juga penelusuran dari pihak kepolisian terkait lingkungan di sekolahnya Pak sejauh ini? Bukan hanya pihak sekolahan, kita juga akan pihak-pihak terdekat. Ada area formal maupun non formal, baik itu lingkungan keluarga. Dan ini sebenarnya tamparan bagi kita semua. Kita bekerja bersama-sama beberapa komponen, beberapa elemen untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada di sekolahan, di lingkungan pertemanan, lingkungan tempat kita tinggal, dan skup kecil adalah keluarga. Ini yang harus kita bangun, kita sama-sama mengkaji, membahas, agar persoalan ini tidak berulang kembali. Baik, tapi sudah dapat dipastikan bahwa ABH ini tidak terafiliasi dengan kelompok manapun ya Pak? Ya, dapat dipastikan Mbak, kemarin dari Densus 88 sudah menjelaskan ABH ini tidak terafiliasi jaringan kelompok teror. Baik, Pak Budi, seperti apa juga koordinasi pihak kepolisian dengan pihak-pihak terkait lainnya begitu ya? Misalnya, apakah kemungkinan nanti akan menggandeng Komdiji juga untuk menyisir dan memblokir website ya yang dijadikan sarana pelaku ABH ini melihat tutorial perakitan bom misalnya Pak? Pastinya Mbak, kita akan membangun kerjasama, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi bersama Komdiji, pihak-pihak berkompeten. Tapi kita sama-sama melihat, Komdiji juga sudah berupaya untuk membatasi situs-situs yang tidak layak dikonsumsi oleh anak. Nah, ini kita juga akan membangun kerjasama itu, dan kita akan kolaborasi bersama-sama pihak yang memiliki kepentingan, memiliki kewenangan di dalam menyelesaikan persoalan ini. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto sudah memberikan keterangan bersama NTV Prime kali ini. Selamat kembali bertugas, Pak Budi. Terima kasih. Ya, tadi kita mendengarkan bersama ya Mbak Jose keterangan dari Pak Budi bahwa ini merupakan tamparan bagi kita bersama ya, di mana nanti kedepannya harus ada yang bisa dievaluasi dari kejadian ini. Silakan. Artinya evaluasi itu pada semua pihak ya. Tidak hanya kita tujukan kepada ayah atau ibunya, tapi juga pihak sekolah, bagaimana sistem pembelajaran, kontrol, dan juga tadi saya katakan sistem pembangunan moralitas dan empati yang sudah terjadi. Lalu bagaimana konteks masyarakat sekitarnya yang kita juga harus pahami. Apakah memang hidup dalam, punten saya katakan, lingkungan yang keras, yang senang dengan kekerasan atau tidak. Dan pastinya bagaimana juga mengevaluasi program-program dari tadi yang disebut Pak Budi, pemerintah selama ini melakukan apa yang sudah dibuat sehingga anak-anak juga punya jalur, punya cara untuk bisa mengalurkan energinya. Nah, kalau buat saya kayaknya semua orang termasuk saya juga perlu dievaluasi gitu. Artinya kita sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa ini sebuah pembelajaran yang sangat mahal, yang tidak hanya sifatnya itu begitu ya, tapi ini sudah hampir menghilangkan nyawa. Artinya semua kita harus melek untuk kembali lagi ke rumah kita masing-masing, mengenal anak kita masing-masing, dan kemudian kita memperbaiki cara berpikir kita, perilaku kita, dan bagaimana kita melihat persoalan. Komunikasi kita dengan orang sekitar kita, dan mulai menata mental kita. Menjadi pelajaran berharga juga bagi orang tua bagaimana seharusnya bisa menangani remaja terutama di generasi digital saat ini. Dan nanti Anda setuju jika memang pemerintah
kemudian akan memblokir game ataupun website yang salah satu dirasa cara radikal? barangkali bisa, walaupun kita mesti cek kembali apakah ini menjadi penyebab utama gitu ya. Karena kalau kita lihat kalau itu penyebab utama, ya harusnya semua pemainnya melakukan hal yang sama gitu ya. Ini kan enggak. Jadi kita lihat dulu dari aspek mana. Tadi saya katakan limitasi, batasan itu yang paling penting. Dan ada sistem yang tanda kutip bisa membantu anak untuk tidak mudah mengakses itu semua. Dan beruntung dalam kasus ini pelaku ABH ini masih hidup, jadi bisa dimintai keterangan Mbak Joyce ya. Dan nantinya kita akan tahu lebih lanjut seperti apa update terkininya dan bagaimana nantinya menangani para remaja ya, terutama dengan di era generasi digital saat ini. Mbak Joyce, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime kali ini, sudah memberikan perspektifnya bersama kami. Dan pemirsa, tetaplah di NTV Prime, kami akan kembali hadir untuk Anda selesai jeda pariwara berikut ini.